wabarakatuh. Anak-anakku, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas kriteria panen tanaman perkebunan tahunan. Seperti yang kita pelajari di awal, kita sudah mempelajari kriteria tanaman secara umum. Nah, saatnya kita masuk ke komoditas perkebunan. Kita ketahui bahwa komoditas perkebunan itu ada berapa. Nah, kita bagi menjadi tahunan dan semusim. Nah, yang ada di depan saya, di belakang saya, ini adalah contoh komoditas tanaman perkebunan. Yang di depan saya ini lada, kemudian yang berdiri di belakang itu adalah vanili. Nah, di antara dua tanaman perkebunan tahunan yang akan kita pelajari kriteria panennya. Nah, untuk selengkapnya kita akan ikuti video berikut ini. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran panen dan pasca panen tanaman perkebunan dengan KD yang masih sama, KD 3.1, menganalisis kriteria panen tanaman perkebunan. Kita ketahui, pada pertemuan pertama kemarin, sudah kita pelajari indikator panen secara umum. Ada indikator visual, morfologis, kimiawis, fisiologis, dan indikator umur tanaman. Sementara pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kriteria panen tanaman perkebunan berdasarkan komoditasnya. Terutama di sini kita akan membahas tentang komoditas tanaman perkebunan tahunan. Tanaman tahunan itu biasanya berciri batang yang keras dan berkayu, kemudian hidup dan dapat dipanen sepanjang tahun, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa diambil hasilnya. Untuk kriteria panen berdasarkan karakteristik komoditas, untuk tanaman perkebunan tahunan akan kita pelajari beberapa komoditas unggulan yang ada di Indonesia. Kira-kira ada 10, nanti kita akan bahas. Langsung saja kita masuk ke komoditas yang pertama adalah kelapa. Kelapa bisa dipanen mulai dari umur 3-4 tahun untuk varietas genja. Sementara kelapa varietas dalam bisa dipanen umur 6-8 tahun. Tujuan pemanenan kelapa itu ada beberapa, diantaranya yang pertama, apabila kelapa itu dipanen akan dimanfaatkan sebagai buah kelapa muda atau diambil airnya sebagai bahan minuman, maka ciri panennya yang pertama, permukaan buah masih hijau mengkilat. Diameter lingkaran di ujung batok tidak terlalu lebar. Kemudian, jika diguncang terdapat suara kocokan air dan ketika diketuk-ketuk timbul getaran. Apabila kelapa tersebut diambil untuk dimanfaatkan buahnya atau daging buahnya, maka sebaiknya tanaman itu dipanen ketika menunjukkan ciri-ciri. Yang pertama, penampakan sabut mulai mengering. Tempurung sudah berwarna hitam, air kelapa mulai berkurang, dan bila dikocok berbunyi. Berat buah mulai menurun, kemudian pembentukan putik lembaga sudah sempurna atau sudah mulai memadat. Jika buah ini tidak diambil atau tidak dipetik, maka akan jatuh dengan sendirinya. Untuk kriteria panen buah kelapa yang akan dijadikan benih atau akan dijadikan bibit nantinya, itu sebaiknya diambil buah kelapa yang betul-betul masak sempurna tetapi belum jatuh dari pohonnya. Kemudian umur panen untuk tanaman atau buah kelapa yang akan dijadikan bibit itu adalah masuk ke bulan 16. Komoditas yang kedua adalah komoditas unggulan kita, komoditas unggulan perkebunan di Indonesia, yaitu kelapa sawit. Kriteria panen untuk tanaman kelapa sawit, yang pertama, perubahan warna dari hitam menjadi merah atau jingga. Kemudian umur buah 5,5 bulan setelah penyerbukan. Sedangkan umur tanaman yang bisa dipanen pertama kali adalah 3,5 tahun. Kriteria yang kedua, buah mulai membrondol. Artinya di sini mulai terlepas dari tandannya. Untuk kriteria brondolannya, apabila didasarkan pada berat buah, jika berat buah kurang dari 10 kg, maka ciri panennya adalah ketika terdapat 1 brondolan per kilogram tandan.
Nah, di sini apabila nanti kira-kira berat buahnya itu 3 kg, berarti minimal ada 3 brondolan yang jatuh. Kemudian apabila berat buah itu lebih dari 10 kg, maka ciri panennya adalah terdapat 2 brondolan per kilogram tandan. Sementara hubungan antara jumlah brondolan dengan umur tanaman, apabila umur tanaman kelapa sawit itu kurang dari 10 tahun, maka terdapat kurang lebih 10 brondolan yang jatuh di sekitar pohon. Kemudian, jika umur tanaman itu lebih dari 10 tahun, kriteria panennya terdapat brondolan antara 15 sampai 20. Kriteria berikutnya adalah kadar minyak dalam buah kelapa sawit itu sudah maksimal. Kemudian asam lemak bebasnya kurang dari 3,5%. Kadar minyak dan kadar asam lemak bebas dapat diketahui dari uji laboratorium. Kita ambil sampelnya, kemudian kita bawa ke lab dan kita uji kadar minyak dan kadar asam lemak bebasnya. Tabel yang pertama kita perhatikan, di sini ada fraksi matang panen pada tanaman kelapa sawit. Ada fraksi 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing fraksi ini menunjukkan kriteria yang berbeda dengan derajat kematangan yang berbeda pula. Fraksi panen 00, di sini kita perhatikan tidak ada buah membrondol, buah berwarna hitam pekat. Di sini derajat kematangannya sawit itu masih dikatakan sangat mentah. Demikian juga untuk fraksi 0, kita perhatikan meskipun sudah ada buah yang membrondol 1–12,5%, kemudian buahnya sudah sedikit menunjukkan perubahan warna, tetapi pada fraksi panen ini derajat kematangan kelapa sawit juga masih dikatakan mentah. Nah, ini bisa kalian perhatikan pada tabel ini, bisa kalian baca. Kemudian kapan kelapa sawit itu bisa dipanen? Yaitu kita perhatikan pada derajat kematangan yang sudah matang, artinya kelapa sawit itu bisa dipanen itu pada fraksi 2 dan 3. Di sini terdapat 25–75% buah yang sudah membrondol, kemudian buah sudah berwarna oranye. Nah, untuk fraksi berikutnya ada 3, 4, 5. Ini silahkan dipelajari, dibaca. Yang pada fraksi 5 terutama itu buah bagian dalam sudah ikut membrondol. Nah, ini sudah terlewat masa. Kemudian hubungan fraksi panen dengan rendemen minyak dan ALB itu bisa diperhatikan pada tabel 2. Kita perhatikan fraksi matang 0 sampai 5 dengan rendemen minyak bisa kalian baca, kemudian kadar ALB juga bisa kita perhatikan di sini. Lalu bagaimana hubungannya? Tadi kita katakan bahwa kriteria matang pada pada buah sawit itu terjadi pada fraksi matang 2 dan 3. Kita perhatikan rendemen minyaknya 22,1 dan 22,2. Di sini kadar ALB menunjukkan 1,8 dan 2,1. Kita perhatikan dengan kriteria matang yang fraksi 5. Di sini rendemen minyaknya tinggi, 22,9, tetapi kadar ALB-nya juga terlalu tinggi. Jadi kita katakan bahwa kadar ALB itu kurang dari 3,5%. Di sini sudah terlalu tinggi. Apa pengaruhnya kalau kadar ALB itu terlalu tinggi? Nah, kadar ALB pada kelapa sawit itu akan menentukan kualitas minyak yang dihasilkan. Biasanya kalau kadar ALB yang terlalu tinggi, maka minyak yang dihasilkan itu akan beraroma tengik. Masuk ke komoditas berikutnya, karet. Kita ketahui kita mengambil getah dari tanaman karet dengan cara menyadap. Kapan karet itu bisa dipanen atau bisa mulai disadap? Yaitu ketika umur tanaman 5–6 tahun. Kemudian kriteria khususnya lilit batang itu sudah mencapai 45 cm. Kalau untuk tanaman yang berasal dari ovulasi, lilit batang 45 cm itu diukur dari ketinggian 100 cm di atas pertautan. Sementara kalau tanaman itu berasal dari biji, lilit batang 45 cm diukur 100 cm dari permukaan tanah.
Untuk komoditas kakao, Theobroma kakao. Kriteria panen yang paling sering digunakan adalah satu, kulit buah sudah berubah warna secara sempurna. Buah yang tadinya berwarna hijau akan berubah warna menjadi kuning. Sementara jika buah mudanya berwarna merah, maka ketika dia sudah tua, siap dipanen, akan berubah warna menjadi oranye. Kriteria yang kedua, tangkai buah mulai mengering. Kita ketahui bahwa salah satu kriteria panen tanaman perkebunan itu adalah tangkainya mudah terlepas dari batang. Di sini kakao yang sudah matang biasanya tangkai buahnya telah mengering. Kemudian apabila buah kakao itu dikocok atau digoncangkan akan mengeluarkan bunyi. Nah, di sini artinya perhatikan gambar ini biji-biji kakao itu sudah mulai terlepas dari buahnya. Nah, makanya kalau dia diguncangkan atau dikocok dia akan mengeluarkan. Kriteria panen kopi yang pertama, apabila terjadi perubahan warna dari hijau menjadi merah. Kemudian pada daging buahnya, kalau kita pencet itu akan bertekstur lebih lunak, kemudian berlendir dan sedikit berair. Kemudian apabila kita ambil sampel buahnya, kita bawa ke laboratorium, kita ukur kadar gulanya, kadar gula buah kopi yang sudah masak itu sudah tinggi. Untuk karakter kopi, dilihat dari tingkat kematangannya, itu kita perhatikan pada tabel berikut ini. Apabila kopi sudah masih berwarna hijau atau hijau kekuningan, di sini derajat kematangannya mentah. Nah, ini tidak disarankan untuk dipetik. Kemudian untuk warna kopi yang kuning kemerahan, itu berarti kopi sudah mulai matang. Ini boleh dipetik ketika panen. Sementara kopi yang merah penuh, ini adalah kopi yang dikatakan matang sempurna. Paling baik untuk dipetik ketika panen. Dan yang terakhir adalah ketika kopi itu sudah berwarna merah tua atau kelewat matang, maka ini seharusnya sudah dipetik. Nah, ini kita perhatikan beberapa derajat warna dan derajat kematangan kopi pada gambar ini. Ada yang hijau, kemudian menguning, kemudian sedikit memerah, merah sempurna, ada yang sudah merah tua. Kemudian masuk ke teh. Oke, bagaimana kita memanen teh? Kapan kita bisa memanen daun teh? Daun teh yang kita panen hendaknya pada daun yang masih muda, yang bisa berupa kuncup maupun pucuk daun. Nah, bedanya apa kuncup dan pucuk daun? Nanti akan kita pelajari. Zat harum dan rasa teh disebabkan oleh senyawa tiflavon dan katekin. Nah, kandungan kafein teh tertinggi berada di kuncup dan pucuk daunnya. Nah, itulah maka sebabnya kenapa teh itu dipanen pada daun yang muda. Kuncup dan pucuk daun teh juga mengandung zat antioksidan, asam amino, gula, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E, kalsium, dan fosfat. Nah, jadi kita tanyakan apa beda antara kuncup dan pucuk daun. Nah, di sini terjawab. Bagian daun teh yang dipetik itu ada 3 macam. Yang pertama kuncup. Kuncup adalah bagian daun teh yang muda dan masih tergulung. Artinya daun itu belum mekar. Kita perhatikan gambarnya. Nah, ini ada bagian daun teh yang muda tetapi masih menggulung. Kemudian yang kedua adalah pucuk. Apa itu pucuk? Pucuk adalah bagian 3 daun pertama yang mekar di puncak ranting tanaman teh. Biasanya dia terletak di bawah cup. Nah, ini ada 3 daun pertama yang posisinya berada di ujung ranting. Kemudian ada daun muda. Daun muda ini daun yang berada pada posisi urutan keempat dan seterusnya, tetapi dia masih berwarna hijau muda. Artinya warna daunnya masih muda, kemudian teksturnya masih lembut, tapi dia posisinya ada di bawah pucuk. Maka dia disebut daun muda. Jenis kuncup teh yang kita kenal itu ada 2. Yang pertama kuncup peko. Kuncup peko itu adalah kuncup yang masih menggulung dan merupakan ranting yang tumbuh aktif.
Ini kita perhatikan ya, bagian ujung ranting yang masih aktif dan masih menggulung. Kemudian kuncup burung itu adalah kuncup dorman atau kuncup tidur. Ini posisinya ada di sini. Kita perhatikan. Kemudian untuk memetik daun teh ternyata ada rumus petiknya. Kita berikan contoh beberapa. Nah, kita lihat pada gambar. Rumus petikan yang pertama, misalnya P plus 1. P plus 1 itu berarti Peko ditambah 1 daun bawahnya. P itu singkatan dari P. Kemudian P plus 2. P plus 2 artinya Peko ditambah dengan 2 daun di bawahnya. Sementara rumus petik P plus 3 itu dihasilkan dari apabila kita ambil kuncup peko ditambah 3 daun di bawah. Kemudian ada lagi B plus 1M. B plus 1M. B singkatan dari kuncup burung. Artinya 1 kuncup burung ditambah 1 daun muda di bawahnya. 1M itu kan 1 daun muda. Kemudian ada B plus 2. B plus 2 itu kuncup burung ditambah 2 daun di bawahnya. B plus 3M, kuncup burung ditambah 3 daun muda. Nah, ini beberapa contoh petik daun teh. Untuk jenis-jenis petikannya, istilah-istilah petikannya nanti akan kita pelajari pada KD berikut. Kita lanjutkan ke lada. Lada bisa dipanen pada saat umur buah sudah mencapai 6-7 bulan. Kemudian masih berwarna hijau tua. Di sini lada itu dipanen ketika warnanya hijau tua. Kemudian sudah tidak mengeluarkan cairan putih apabila buahnya dipencet. Nah, kemudian dalam satu tandan lada itu bisa kita panen apabila sudah mencirikan ada 2% lada merah, 23% lada kuning, dan 75% lada hijau tua. Di sini kita perhatikan, yang sudah hijau tua itu tadi boleh kita panen. Kemudian komposisinya bagaimana dalam satu tandan? Lihat, ini satu tandan. Kalau ada merah, ada kuning, ada hijau, itu nanti proporsi atau komposisi lada yang siap panen dalam satu tandan itu adalah sesuai dengan yang di slide tersebut. 2% lada merah, 20% lada kuning, 75% lada hijau. Komoditas berikutnya adalah cengkeh. Cengkeh kita ambil buah bunganya apabila ketika bunga itu sudah kelihatan penuh tetapi belum membuka. Ya, jangan sampai kita memanen cengkeh itu ketika bunga sudah mekar, itu sudah kelewat. Nah, kemudian umur panen tanaman cengkeh adalah 4,5 sampai 8,5 tahun sejak disemai. Kemudian apabila sudah terdapat 50 sampai 60% jumlah bunga yang masak di pohon, nah, artinya pohon itu sudah siap untuk dipanen. Pala, nah ini kita ketahui bahwa pala itu adalah komoditas perkebunan yang berupa pohon. Ini bisa kita panen apabila sudah berumur 6-7 bulan untuk buahnya. Kemudian warna buah sudah mulai berwarna kuning kecoklatan. Kemudian buah sudah mulai merekah atau membelah pada alur belahnya. Apabila buah sudah dibelah, kemudian akan terlihat kulit biji. Itu kulit bijinya akan berwarna coklat tua sampai hitam dan mengkilat. Sementara daging buahnya berwarna. Komoditas berikutnya, vanili. Vanili adalah komoditas perkebunan yang bersifat aromatik. Kita ketahui vanili adalah komoditas yang dimanfaatkan sebagai pengharum. Nah, ini bagaimana kriteria panennya? Ada 4 kriteria tingkat kemasakan buah vanili. Buah vanili yang masih muda atau buah muda itu ditandai dengan warnanya masih hijau, kemudian gemuk membengkak, terdapat sisa bunga pada ujung buah, kadar air lebih dari 80%, kadar zat vanilin 1,8%. Sementara pada masa petik,
buah sudah menunjukkan warnanya mulai menguning. Kemudian sisa bunga pada ujung buah sudah rontok. Buah sedikit pecah, kadar vanilinnya 2,2%. Lewat masa atau buah magang itu dicirikan apabila buah sudah berwarna kuning, pucuknya berwarna coklat, dan sudah membelah. Sementara dari belahannya itu akan keluar cairan. Nah, kadar air buah ini mencapai 75% dengan kadar vanilin 2,4%. Kemudian derajat yang berikutnya ini adalah busuk, artinya sudah kelewat masa, tidak diambil atau tidak dipanen, makanya dia membusuk di pohon. Nah, ini biasanya vanilinya berwarna coklat kehitaman, kemudian terdapat atau mengeluarkan cairan. Untuk ukuran buah vanili itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, vanili dengan ukuran normal itu antara 15 sampai 25 cm. Kemudian ada vanili berukuran pendek itu antara 8 sampai 12 cm. Sementara vanili yang sangat pendek itu kurang dari 8 cm. Untuk kebutuhan pasar internasional tentunya hanya vanili yang berukuran normal saja yang bisa diterima. Sementara untuk vanili berukuran pendek dan sangat pendek itu hanya bisa diterima di pasar domestik. Karena bagaimanapun kondisinya, meskipun dia berukuran pendek, itu ketika nanti diproses itu masih menghasilkan kadar vanilin sekitar 1,6%. Jadi masih ada kadar vanilinnya. Oke, demikian 10 komoditas tanaman perkebunan sudah kita pelajari kriteria panennya. Untuk pertemuan berikutnya akan kita pelajari kriteria panen tanaman perkebunan semusim. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa dipahami, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.